Dan dianjurkan di hari raya, di saat hari raya kita dianjurkan untuk berbuat amal soleh, berdoa, bersedekah, dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu termasuk hari yang mulia sebagaimana kita katakan hari Idul Adha. Termasuk yang dianjurkan untuk dibaca di hari raya Idul Adha adalah bacaan tasbih subhanallah 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 300 kali, dan diniatkan ketika membacanya, diniatkan untuk dihadiahkan pahalanya kepada amwat al-muslimin, kepada orang-orang yang sudah mendahului kita, yang sudah meninggal dunia daripada orang-orang Islam. Hadiahkan pahala bacaan tasbih tersebut 300 kali kepada mereka. Maka di saat itu juga Allah Subhanahu wa taala akan mengirim 1000 cahaya kepada setiap orang muslim yang sudah meninggal dunia, dan dikirimkan pahala tersebut berupa cahaya ke kuburan mereka masing-masing, dan mereka saat itu akan merasakan kebahagiaan lebih daripada bahagianya orang yang hidup dengan hari rayanya, dengan kambingnya, dengan lontongnya, dengan makanan yang enak-enak. Pahala yang dikirimkan kepada mereka lebih senang, lebih bahagia, bahkan lebih bahagia daripada dunia dan seisinya. Ya, kita hadiahkan pahalanya kepada semua orang-orang Islam yang sudah mendahului kita. Dan nantinya di saat kita meninggal dunia, kita pun di saat malam pertama pun kita akan didatangi oleh malaikat memberikan hadiah kepada kita berupa 1000 cahaya, yang itu akan menunjukkan kebaikan buat kita. Di saat kita masuk kuburan, kita akan takut, kita akan gelisah, ketika akan khawatir, maka Allah akan memberikan ketenangan kepada kita, bahkan membahagiakan kita dengan mengirim 1000 cahaya sebagai hadiah. Ini diberikan kepada seseorang yang mengamalkan amalan ini, baca tasbih 100 kali, dan dihadiahkan kepada amwat al-muslimin di hari Idul Adha ataupun juga hari raya Idul Fitri sama. Begitu juga dianjurkan untuk membaca istighfar astaghfirullahaladzim astaghfirullah 100 kali, yang mana dikatakan dalam kitab Kanzun Najah, barang siapa yang membaca istighfar 100 kali, maka ya, dosa-dosa yang sudah tertulis di catatan amalnya akan diampuni dan akan dihapus artinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan mendapatkan rasa aman di hari kiamat nantinya. Aman daripada azab Allah, aman daripada neraka Allah, sehingga di saat lain, di saat itu mereka yang lain masih merasa takut, khawatir karena ya tidak jelas masuk neraka apa masuk surga, tapi orang yang mengamalkan amalan ini akan merasa tenang dan akan banyak berharap kepada Allah untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, baca istighfar 100 kali. Dalam kitab juga Kanzun Najah disebutkan, dianjurkan juga di hari raya untuk kita membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini doa atau zikir persis seperti yang dianjurkan ketika seseorang masuk ke pasar. Ketika seseorang masuk ke pasar, maka dianjurkan untuk baca zikir ini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamut. Yuhyi wa yumit wa huwa, ini Allah ya hayyun la yamut. Biyadihil khair. Biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Barang siapa yang membaca zikir ini ketika masuk pasar, maka akan diberikan oleh Allah SWT 1.000.000 pahala, alaf thawab, wa maha anhu alaf sayyi'ah, akan diampuni oleh Allah 1.000.000 dosa, wa rafa' lahu alaf darajah, dan Allah akan berikan kepadanya 1.000.000 derajat di surga. Masya Allah. Cuma membaca zikir yang singkat tersebut 1 kali, tidak perlu 2 kali apalagi lebih, tapi sudah kita mendapatkan pahala yang agung, pahala yang besar seperti itu. Dan ini hadis sahih, dan dianjurkan juga zikir ini untuk dibaca di hari raya. Dikatakan dalam riwayat, barang siapa membaca zikir ini di hari raya sebanyak 400 kali. Membaca zikir ini di waktu hari raya, membaca dengan jumlah 400 kali, maka Allah akan menikahkannya dengan 400 bidadari. Nah, ini yang laki-laki semangat bacanya ini. Yang perempuan ini yang tidak semangat. Allah akan nikahkan dengan 400 bidadari, dan Allah akan berikan pahala seakan-akan memerdekakan 400 budak. Kita tidak pernah punya budak, apalagi memerdekakannya.
Itu kan fadilah. Itu termasuk ya daripada amal soleh, memerdekakan budak, amal soleh yang banyak besar pahalanya. Kita memiliki budak aja tidak pernah, apalagi memerdekakannya. Tapi kita bisa mendapatkan pahala orang yang memerdekakan budak, bahkan diberikan pahala seperti yang memerdekakan budak 400 budak dengan baca 400 kali. Jadi satu zikir satu pahala memerdekakan budak. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan malaikat-malaikat yang membangun untuknya kota-kota di surga nanti. Dibangun kota-kota di surga sekaligus kebun-kebunnya yang indah. Bidadari sudah siap, soalnya 400 harus ada kebunnya, harus ada surga, kota-kota yang besar. Dan dan pahala ini kita dapatkan kalau kita baca di hari raya sebelum sholatul id. Dikatakan dalam kitab sebelum sholatul id. Jadi habis subuh dan sebelum hari atau sebelum melaksanakan sholat hari raya. Jadi kita kalau mau mengamalkan tentunya di waktu ini. Kita istighfar boleh tadi dibacanya setelah hari raya, tasbih tadi kita boleh membacanya setelah sholat hari raya, tapi yang ini dibacanya antara subuh sampai sholat Idul Adha. Itu yang dikatakan oleh mereka.